Ya sebenarnya kalau untuk budidaya ikan nila itu sebenarnya ya bisa dikatakan mudah ya, ketika kita selalu ingin mencari ilmu-ilmu baru, bagaimana cara mencari keuntungan. Jadi kuncinya sih itu hobi dulu sih, bukan masalah uangnya. Jadi kita menikmati proses. Jadi kayak gini Rek, apa ya, nila itu juga makhluk hidup. Jadi mereka ngerti kalau apa, kita tuh sayang apa enggak sama mereka. Jadi ikan nila tersebut itu apa ya, harus kita selalu monitoring kebutuhannya apa saja, apa yang mereka kendaki. Misalkan apa, mereka selalu ada di atas ya, seperti mencari oksigen di atas, otomatis itu oksigen terlarut yang ada di kolam itu kurang. Terus kondisi apa, kondisi ikan nila pun terlalu padat kalau gitu. Jadi ketika ini saya tebar padat ya, otomatis harus butuh oksigen yang banyak. Jadi memang harus kita ketahui apa-apa yang dibutuhkan oleh ikan nila. Jadi seperti pakan ya, misalkan pakan itu kita mandi apa, kita menggunakan pabrikan terus, ya jelas tipis, hasilnya pasti tipis. Kecuali kita mix ya, mix dengan pakan murah. Nah tapi kalau misalkan kita menggunakan alternatif ini, jadi kayak behavior naturalnya itu memang ikan nila itu ya dia herbivore. Walaupun dia dibiasakan makan kangkung, dia ada dedaunan jadi ya dia makan. Memang gitu behavior naturalnya, memang kayak begitu. Terus kita memang apa ya, jangan selalu memberi makan lipur aja. Kalau makan lipur aja otomatis kita bisa lemas gitu loh. Kok ikan nila makannya banyak ya, apalagi dengan populasi misalkan 20.000 30.000 ekor. Kita memang harus sedia ya, sedia dulu apa ya, sebelum memelihara ikan kita harus nanam kangkung, terus kita harus nanam azolla, wolfia. Jadi ketika ikan itu masuk, pakan sudah tersedia. Jadi memang harus prepare lebih dulu sih sebelum kita melakukan budidaya ikan nila. Jadi kondisi peternak banyak gulung tikar itu kendalanya pasti di pakan. Seperti saya kemarin ya, di lele itu ada minus ya, gara-gara di pakan. Memang kendalanya itu di pakan. Ketika kita bisa memangkas pakan sampai 60%, otomatis ya sampai, kalau bisa sampai 80%, kenapa tidak gitu loh. Jadi ikan nila pun kita cuman nebar kangkung seperti ini. Kok nebar kangkung, saya barusan nebar kangkung ya di sini nih, kayak di galangan ini ya, otomatis nanti ini sudah habis kita ambilin ya. Jadi kayak ini azolla saya stoknya lagi habis ini. Jadi memang apa ya, ketika kita sudah menyediakan pakan yang cukup seperti kangkung ada oke, terus wolfia oke, lemna oke, ya otomatis pasti ya nggak bakal paling anda kalau misalkan populasi 20.000 ya sekali aja gitu loh ngasih makan, bahkan sekali dan sedikit gitu loh untuk ngasih pakan. Jadi memang ikan nila itu bukan ikan manja sih. Jadi memang ya kita harus manajemen di pakannya. Untuk tahu trik-triknya ya untuk ngasih makan ikan nila itu. Jadi pagi kita kasih makan kangkung, terus siang kita kasih makan kangkung lagi. Kalau untuk ukuran kayak gini ya, kalau anda banyak stok wolfia atau lemna, enggak apa-apa dikasih lemna. Nah ketika kita kasih makanan seperti itu, terus kita dampingin dengan apa ya, kayak pakan-pakan pabrikan seperti apa itu namanya,
PF PF apa min 2 atau min 1, terus atau pakai tongwe, itu lebih bagus lagi ya kalau kita punya uang. Jadi memang kita harus apa ya, fokus pakannya ini kayak gimana, media itu bagaimana. Jadi ikan ya, kalau misalkan dia relatif di bawah, otomatis oksigen di dalam air itu tercukupin. Nggak sama halnya kalau ikan nila itu ada di atas mangap-mangap, itu pasti itu bahaya, ikan itu bisa mati kalau gitu karena kekurangan oksigen. Jadi perlu kita ketahui juga ya, dan jangan lupa kita harus membuang sisa kotoran dari atau ekskresi dari si nila tersebut tuh memang harus kita buang. Ikan nila tuh lahap banget kalau namanya kangkung, apalagi dikasih lemna. Wah, apalagi kayak lemna, azola sama wolfia tuh kandungan proteinnya sama seperti pakan pabrikan ya. Kalau wolfia tuh sampai 45%, azola itu 23%, kalau lemna itu sekitar 25-30%. Jadi memang kita harus benar-benar bisa manajemen pakan yang bikin betul-betul peternak itu sukses dalam budidaya ikan. Jadi seperti ini ya, misalkan kita punya indukan ya, nggak usah muluk-muluk lah ya, kita punya indukan di sini, punya indukan sekitar 10 ekor, kita bisa menghasilkan 2.500 buraya per bulan ya. 2.500 buraya per bulan, karena satu ekor sayangnya estimasi 250-an ya. Jadi kita bisa setiap hari ngisi 1 kolam setiap bulan. Kalau ada uang ya kita tambah armada lagi. Untuk indukannya kita tambah armada ya, tambahin armada 10, 20, 30. Jadi semakin lama kolam kita tuh penuh juga. Jadi gini rek, jujur li, ikan yang dari hasil anakan sendiri itu relatif cepat besar. Presentase matinya pun saya hitung-hitung ini masih belum ada mati satupun. Dari saya mija pertama sampai terakhir itu belum ada satupun yang mati. Dari hasil pijahan saya, dia lebih survive karena sudah terbiasa dengan keadaan lingkungan atau air yang ada di sini ya. Jadi ketika buraya sudah ditebar di air, itu otomatis dia tidak mengalami stressing untuk adaptasi lingkungan baru. Ya bukan berarti kita apa ya tidak boleh beli bibit, cuman lebih baiknya itu memang kita apa ya, untuk anakan itu memang kita harus mija sendiri sih kalau bisa. Jadi anakan itu lebih relatif kuat, populasinya tetap gitu loh. Mungkin dari saya itu aja ya. Salam ikan nila, salam sejahtera untuk peternak ikan seluruh Indonesia.